Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 2 mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami dari jurusan Syariah, program studi Hukum Keluarga Islam. Kami akan menjelaskan tentang hukum ikhtilat. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yakni saya sendiri, Dea Putri Rahmawati, dan yang kedua ada Muhlisin, dan yang ketiga ada Hikmah Darni Hidayah. Baik, bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang. Ikhtilat sebagai salah satu aspek yang memerlukan perhatian serius terkait batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Prinsip menjaga kehormatan, moralitas, dan kesucian individu. Ikhtilat menjadi semakin kompleks karena adanya interaksi lebih bebas antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang seperti pendidikan, pekerjaan, dan media sosial. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana definisi dan hakikat ikhtilat? 2. Bagaimana landasan Al-Quran terkait ikhtilat? 3. Bagaimana pendapat ulama terkait ikhtilat dalam Islam? 4. Bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam terkait ikhtilat? 5. Bagaimana tujuan larangan ikhtilat dalam Islam? 6. Bagaimana faedah dan dalil menundukkan pandangan? 7. Bagaimana dampak tabaruj dan ikhtilat? 8. Bagaimana sebab tabaruj dan ikhtilat? 9. Bagaimana tujuan larangan ikhtilat dalam Islam? 10. Bagaimana ikhtilat dalam proses pembelajaran? Tujuan. 1. Mendeskripsikan definisi dan hakikat ikhtilat. 2. Mendeskripsikan landasan Al-Quran terkait ikhtilat. 3. Mendeskripsikan pendapat ulama terkait ikhtilat dalam Islam. 4. Mendeskripsikan prinsip-prinsip hukum Islam terkait ikhtilat. 5. Mendeskripsikan tujuan larangan ikhtilat dalam Islam. Kerangka teori. Ikhtilat adalah percampuran atau interaksi antara pria dan wanita yang bukan mahram, yaitu orang yang tidak memiliki hubungan darah atau pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Ikhtilat sering dikaitkan dengan pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, baik dalam situasi sosial, pendidikan, pekerjaan, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ikhtilat dapat menimbulkan potensi terjadinya fitnah atau godaan, yang dapat mengarah pada perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti zina atau perilaku tidak bermoral. Bab 2. Kajian teori. Definisi dan hakikat ikhtilat. Definisi ikhtilat dalam bahasa Arab berasal dari kata kholata yang berarti mencampur atau menggabungkan. Secara terminologi, ikhtilat merujuk pada percampuran atau interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram atau bukan pasangan suami istri atau keluarga dekat menurut hukum Islam. Landasan Al-Quran terkait ikhtilat. Yang pertama adalah surat An-Nur ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun. Yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Kemudian di dalam surat Al-Ahzab ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqat
was-sadiqati was-sabirina was-sabirati wal-khashi'ina wal-khashi'at wal-khashi'ati wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqati was-saimina was-saimati wal-hafidina furujahum wal-hafidina furujahum wal-hafidati waz-zakirina Allaha katsira waz-zakirina Allaha katsira waz-zakirati 'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Yang artinya sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Kemudian di dalam surat Al-Ahzab ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudana lakum ila ta'amin ghaira nadirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadis inna dzalikum kana yu'din nabiyya fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum adharu liqulubikum wa qulubihin wa ma kana lakum an tu'du rasulallahi wa la an tankihu aswajahu min ba'dihi abada inna dzalikum kana 'indallahi 'azima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu diundang, masuklah, dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi, sehingga dia malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Kamu tidak boleh menyakiti hati Rasulullah dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sesungguhnya yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah. Pendapat ulama terkait ikhtilat. Yang pertama ulama Hanafiyah, yang kedua ulama Malikiyah, yang ketiga ulama Syafi'iyah, yang keempat ulama Hambaliyah, yang kelima ulama kontemporer. Yang pertama ulama Hanafiyah. Ulama Hanafi berpendapat bahwa ikhtilat tidak boleh dilakukan tanpa alasan yang jelas dan perlu adanya kontrol yang ketat terhadap pergaulan antara pria dan wanita. Kemudian ulama Maliki, madhab Maliki lebih tegas dalam mengatur ikhtilat. Mereka berpendapat bahwa interaksi antara pria dan wanita yang bukan mahram harus dibatasi secara ketat. Kemudian yang ketiga ulama Syafi'iyah. Dalam madhab Syafi'i, ikhtilat secara umum dianggap tidak diperbolehkan jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Kemudian yang keempat adalah ulama Hambali. Mereka berpendapat bahwa pergaulan bebas antara pria dan wanita yang bukan mahram dapat membuka pintu fitnah dan merusak moralitas masyarakat. Kemudian selanjutnya yang kelima, yaitu pendapat ulama kontemporer. Beberapa ulama kontemporer seperti yang terlibat dalam Dewan Fatwa Internasional mengakui adanya perubahan zaman dan kebutuhan sosial yang mungkin memerlukan interaksi antara pria dan wanita dalam konteks tertentu seperti di tempat kerja ataupun pendidikan.
Prinsip hukum Islam terkait ikhtilat. Yang pertama, pemisahan antara pria dan wanita yang bukan mahram. Salah satu prinsip dasar adalah pemisahan antara pria dan wanita yang bukan mahram. Hal ini bertujuan untuk menghindari godaan, fitnah, atau tindakan. Faedah dan dalil menundukkan pandangan. 1. Menjaga kesucian hati dan jiwa. 2. Menghindari perbuatan dosa. 3. Meningkatkan akhlak dan moralitas. 4. Mencegah fitnah dan gosip. 5. Melindungi kehormatan wanita. Dalil menundukkan kepala. Dalam surat An-Nur ayat 30. Yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Dampak tabaruj dan ikhtilat. Dampak tabaruj. 1. Mengundang godaan dan dosa. 2. Merusak kesucian dan kehormatan. 3. Mengganggu ketertiban sosial. 4. Mengurangi kepercayaan diri. Dampak tabaruj. Yang A. Meningkatkan potensi perbuatan dosa. B. Menciptakan ketidaknyamanan sosial. C. Menurunkan rasa hormat dan menghargai privasi. Sebab-sebab tabaruj dan ikhtilat. Sebab tabaruj. 1. Pengaruh budaya atau lingkungan. 2. Kebutuhan akan perhatian. 3. Kurangnya pemahaman agama. 4. Tekanan sosial media, pergaulan, dan iklan. Sebab-sebab ikhtilat. 1. Kurangnya pemahaman agama. 2. Pengaruh budaya dan lingkungan sosial. 3. Tekanan sosial. 4. Pengaruh media sosial. Bab 3 penutup. Kesimpulan, ikhtilat dalam konteks interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram menjadi topik yang penting untuk dibahas baik dalam ranah agama maupun sosial. Dari sudut pandang agama Islam, ikhtilat yang tidak sesuai dengan syariat dianggap dapat menimbulkan dampak negatif, seperti hilangnya rasa malu dan meningkatkannya potensi terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, banyak ulama yang menekankan pentingnya menjaga batas-batas dalam berinteraksi agar tidak melanggar prinsip-prinsip agama. Saran. 1. Perlu penelitian tentang perspektif agama dan hukum. 2. Perlu diadakan penjelasan lebih dalam tentang pandangan agama-agama tertentu terutama Islam mengenai ikhtilat. 3. Dan juga bagaimana hukum-hukum agama ini diinterpretasikan oleh berbagai ulama atau tokoh agama dalam konteks sosial modern. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.